Kang Rusdi, kita akan tanya-tanya tentang bisnisnya yang sudah kelihatan ya, nih kulit ya, kulit sapi nih Kang ya. Ada sapi, ada domba, Ada domba, oke. Nah ini nanti kita tanya-tanya juga di mana lokasinya, boothnya dan ya sejarahnya lah. Baik Kang, perkenalin diri dulu Kang, supaya teman-teman yang nonton kita di Instagram ACP Official kenal juga nih Kang. Monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi, bisnis owner dari The Rusa Leather, Ya, gitu kan. Doba Sulusa. Basisnya di Bandung, Bandung. Kota Bandung. Tapi store kita ada di Jakarta juga. Oke. Produksi di Bandung juga Kang. Produksi kita di Bandung, semuanya produksi office di Bandung. Wah, kemudian cuman store hanya di store Jakarta. Baru di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Nah, sedikit nanti kita tanya lagi nih sejarahnya. Kenapa sih Kang terjun ke bisnis perkulitan ini? Gimana cerita awalnya nih? Sampai terjun apa melakukan riset dulu, survei pasar dulu atau udah menentukan target di awal market mana yang mau disasar gitu Kang? Sebetulnya The Rusa itu lahirnya dari ketidaksengajaan. Oke. Ketidaksengajaan. Jadi saya itu karena pada dulu itu sekitar tahun 2004, Ya. 2005 itu sedang hobi-hobinya aksesoris Indian, Oh, oke. American Indian. American India. Itu dari Yang kulit-kulit gitu ya Kang? dari gelang, kalung, tempat HP, buku gitu, tas segala macam. Tapi waktu itu udah produksi atau suka pakai aja? Sebetulnya saya awalnya dari suka tentang aksesoris Indian pertamanya. Nah kemudian saya itu jalan-jalan ada di salah satu jalan di Kota Bandung, saya melihat ada produk kerajinan gitu kan yang memang berbau Indian. Akhirnya saya lihat, pelajari, nah ternyata dari kulit. Nah, tapi saya belum mampu beli. Oke. Lumayan mahal pada saat itu ya. Itu zaman-zaman kuliah Kang? Zaman kuliah. Oke. Ya, lumayan mahal. Dan akhirnya saya mempelajari tentang Indian, aksesoris seperti apa, kemudian belajar menjahit segala macam. Oke. Stitching, jahit Ya, kulit. stitching. Jadi jahit, bukan mesin, jahit kulit. Benar. Jadi si benangnya juga dari kulit asli, Iya. dari kulit domba, bikin sendiri gitu kan. Nah kemudian Belum dijual waktu itu? belum buat sendiri. Masih belajar aja lah? Masih belajar dan buat sendiri. Dan akhirnya saya lihat ternyata kulit jenis suede itu pada saat itu banyak dibuang. Oh, ada Maksudnya kulit ya? limbah kulit, jadi sisa potongan Bisa itu potongan banyak dibuang. banyak dibuang. Dan yang dibuang itu masih besar-besar. Nah, akhirnya saya ke pusat kulit, Cikaduyut, pusat pengrajin, di sampah-sampahnya kan banyak tuh. Iya. Banyak. Itu mereka belum diolah waktu itu. Dulu orang dibuang. Dibuang. Bang mau dibuang, saya minta gitu. Limbahnya sisa potongan dan saya minta gitu. Berarti gratis deh. Nah, Mantap. Berarti ya riset pasarnya atau belajarnya dulu tuh dapat gratis. iya nggak dapat gratis, orang kan buang. Riset produksinya ya. Cuman pada saat itu masih swear itu masih belum begitu berharga mungkin ya. Betul. Potongannya masih besar-besar. Hahaha. Dari sisa sepatu, sisa apa itu. Saya bawa ke rumah, saya belajar lah itu ngejahit segala macam, tanya-tanya ke pengrajin di Garut yang sudah bisa ngejahit, belajar segala macam, akhirnya bisa. Saya bikinlah tempat air minum, kan? Tempat air minum, kemudian tempat HP segala macam. Saya seperti ya, gantungan kunci pakai juga. Nah, betul, gelang, kalung gitu. Gelang kalung ya. Itu dipadu dengan ada bulu-bulu elang gitu kan, apa. Itu mah Indian banget nggak? Indian banget. Makanya saya mempelajari dulu aksesoris Indian yang benar itu seperti apa. Dan ternyata pas saya pakai banyak yang tertarik. Jadi pakai dulu nih. Pakai dulu. Karena kan promosi, branding dulu ya. Jadi sebenarnya pada saat itu bukan buat dijual, orang buat sendiri kan nggak kepikiran bisnis. Iya. Karena saya pakai, itu kan galung, elang segala macam. Akhirnya dari situ banyak orang yang nanya mau beli. Nah saya baru kepikiran bisnis di situ. Oke, berarti suka dulu sama aksesoris American Indian itu,
terus coba riset produksinya, Ya. dan akhirnya pakai sendiri, belum jualan. Karena ada demand, ada yang minta, nah baru kepikiran. Iya, baru kepikiran di situ bisnis baru. Jadi nggak Oke. sengaja kan? Gak sengaja ya. Nggak sengaja. Itu masih lingkup kecil, masih kecil. pertemanan. Pertemanan. Dulu kan belum ada online. Oke, oh iya, belum ada. Belum ada online sama sekali, dari mulut ke mulut kan. Door to door lah ya. Dari mulut ke mulut, akhirnya nyebar kan unik ya. Ya. Jadi si produk kita itu dilukis, lukis tangan. Kulit dilukis. Lukis, ada lukisannya. Model-model apa aja gitu. Iya, oke. segala macam, banyak orang yang tertarik kan. Unik kan. Kemudian tempat buku agenda gitu kan, segala macam. Laku keras pada saat itu, banyak orang yang masuk. Akhirnya saya hunting kulit-kulit limbah, gratis. Gila, gratis masih. Gratis. Jadi ibaratnya kalau misalnya nanya dari usaha modalnya berapa, nggak ada modal. Gak ada bedanya ya, benar. Tadi Modalnya kemauan. jarum, Oke. lem, benang. Benang nggak pakai, soalnya Tapi benang kan dari kulit. rasa keingin tahuan sama rasa maunya tinggi. Nah, gitu. Karena kalau nggak mau kan nggak bikin juga kan. Oh ya, benar. Nah, namanya derusa. Orang-orang kalau nggak tahu itu nganggapnya kulit rusa kan, ya kan? Ini derusa leather. Wah, ini kan kulit nih, mungkin kulit rusa. Apa benar itu namanya? Apa benar itu kulit rusa, Kang? Bukan. Nah, kenapa namanya derusa? Rusa itu nama saya. Narsis juga nih. Ownernya narsis nih. Namanya kan sebutin kan. Yang gampang aja. Jadi bikin brand. Ya. Setelah banyak Masuk nama. banyak masuk maksudnya banyak Order banyak kan. polos. Oh, masih white label. Iya, White label ya, nggak ada label, polos gitu kan. Nah, ini saya mikir buat promosi apa nih? Ada brand. Harus ada brand. Brandnya apa, banyak brand. Nama saya aja udah Rusdi Raisa gitu kan. Gitu aja. Derusa, berarti rusanya S-nya 2. Iya, Rusdi Raisa. Jadi Jadi jangan salah ya. Ini bukan kulit rusa, nggak ada kulit rusa kan ya. Cuma kulit benar. Ada sapi, domba, kambing, kerbau. Oke. Ada 4 komponen kulit yang dipakai. Ya, betul. Nah, tadi kan udah pasar proses riset produksinya, terus namanya sudah. Nah, sekarang setelah tahu demand pasar ada toh, yang dilakukan pertama tuh investasinya apa? Apakah bahan baku dulu, terus manpower atau SDM, sehingga bisa mulai produksi dengan benar? Karena awalnya kan itu tidak bayar tuh. Iya. Istilahnya limbah kan tadi ya, potongan-potongan kecil. Nah, kayak begini kan bukan potongan kecil, atau ini bukan potongan kecil. Ya. Artinya kan modal. Nah, itu bagaimana prosesnya, Kang? Oh, jadi kita terjun ini kan kulitnya udah kulit lembaran, kulit baru lah. Ya, kulit baru ini, lembaran. Terima lagi. Ini kita start itu bikin produk itu 2006. Ya. Itu masih saya sendiri. Iya. Prototype bikin. Sampai 2009 baru ada karyawan. Maksudnya bukan karyawan. Jadi kita itu baru rekrut orang, karena pada situ makin banyak nih. Order makin banyak, jadi saya terus hunting limbah kan. Itu masih limbah sampai 2009 masih limbah. Zaman kuliah, di tengah-tengah kuliah, proses produksi order makin banyak. Nama ditentukan akhirnya di 2009. Oke, dari awal memang pakai derusa. Dari awal belum, masih kosong. Kan 2009 udah derusa aja. 2009 ada nama derusa. Baru rekrut karyawan. Nah, baru ada. Jadi sebetulnya itu memberdayakan pemuda sekitar. Di mana tuh, Kang? Di Garut. Oh, di Garut. Pemuda sekitar. Sorry. Kan tadi kan Bandung. Akang ini asli Garut apa asli Bandung? Saya aslinya dari Garut. Oke, asli Garut. Tinggal di Bandung sih. Dari kuliah sampai sekarang di Bandung. Oke. Berarti memang ya tadi karena Garut komoditasnya ya. Jadi kalau di Garut memang di situ kan ada daerah ya, center gitu ya. Ya, dekat sentra kulit segala macam kan, belajar bahan segala macam gampang gitu kan. Nah, dari situ kita mulai mengajarkan ke tetangga-tetangga. Oke. Karena order udah mulai banyak. Order udah masuk. Kuliah. Tangan yang lebih banyak. Betul. Ini handmade ya, Kang ya? Ada handmade ya? Yang dulu handmade. Sekarang udah mulai ada handmade, ada mesin. Mesin dulu full handmade. Udah kombinasi ya sekarang. Ya, full handmade. Jadi karena order makin banyak gitu kan, kuliah juga nilainya jelek terus karena ngerjain.
ngerjain malah ngejahit daripada Nggak ngerjain tugas, ngerjain orderan. iya. Ya jadi udah kacau, dan kita ngejarin Iya. anak-anak tetangga diajarin. Akhirnya bisa saya kuliah di Bandung, Di deliver kan? ya, ilmunya ditularin, transferring. Nah jadi saya agak santai. Jadi semua order ke Komunitas itu ya. komunitas itu akhirnya beres, disuruh lancar. 2009 gitu kan, kemudian dari situ udah mulai banyak, udah nggak bisa ke handle lagi handmade. Oke. Di situ udah mulai terkumpul modal. Atau kebayang gini, kita dari limbah, limbah kan sampah Betul. yang dibuang, Benar. kita bikin produk, Ah, dijual harganya lumayan karena seni. iya. Ada nilainya, value-nya. Jadi ibaratnya kita sampah tapi jadi duit gede. Nah, Gitu kan. Jadi dari sampah jadi duit putihnya gede. Gitu kan. Nggak ada. jadi tadi 2009 udah nambah orang, udah ngajarin tadi ya komunitas, tetangga-tetangga untuk ikut bantu produksi. Ya. Artinya sudah mulai demandnya makin bagus nih Dan ya. Nah, udah ngerjain yang besar-besar juga. Nah di situ dari 2009 itu udah mulai ya banyak founder, akhirnya sudah terkumpul modal. Ya, Kalau dulu modal kan udah dapat. kita ngambil Jadi dari profit dijadiin modal. Nah dari modal. Karena kan tadi limbah gratis. Emang gratis gitu kan. Nah sekarang udah punya modal, barulah kita terjun ke kulit lembaran. Kita mulai bisa ngontrak tempat produksi. Kita udah mulai bisa beli mesin. Betul. Satu-satu mesin dilengkapin. Dan kita juga udah mulai beli kulit lembaran, nggak limbah. Ya. Nah di situ kulitnya berbagai macam gitu kan. Nah terus berkembang sampai sekarang. Oke. Berarti ya istilahnya makin tahun order makin banyak, SDM juga bertambah, betul. akhirnya punya store di Jakarta di tahun 2012. Oke, udah lama ya, 3 tahun kemudian punya store di Jakarta sampai sekarang. Ya. Jadi dari 2009 itu kita terus-terusan diseriusin jadi bisnis. Oh ya, 2009 Kita ikut pameran segala macam, karena waktu itu kan belum ada online itu kan. Kita ada kesulitan kan. Pameran di Jakarta, di Bandung terus-terusan gitu kan. Akhirnya kita alhamdulillahnya produk kita itu karena punya karakter sendiri. Klasik dari dulu itu kita klasik Amerika, klasik Eropa gayanya dan gayanya ya. Betul. Jadi udah ngambil style juga nih kan ya. Jadi nggak sembarang bikin, ada cirinya lah ya. Ada cirinya dan di situ untuk gaya seperti ini ternyata banyak pasarnya dan minim pesaing pada saat itu. Minim pesaing. Makanya kita 2009 punya store, 2012 singkat. Singkat ya. Boleh disebutin Kang di mana store-nya? Di Epicentrum. Lantai berapa? Di ground floor. Konfront. Di lobby. Oke, di lobby Jod. Buat kalian mau datang lihat langsung nanti setelah Inakraf ya, bisa langsung ke store-nya di Epicentrum Walk ya. Happy Walk betul sekali. Nah, kan tadi kan sudah tuh ada store, barulah ada digital atau online atau sosmed yang makin berkembang. Ya. Nah, apa pengaruhnya nih buat Danusa? Jelas lah gini, kalau dulu kan kita agak pameran offline ya. Offline. Konvensional lah kayak kita nih sekarang di Natal kan konvensional, orang datang berkunjung terus pegang tasnya, kulitnya ya kan. Oke. Wah, tapi kita kan agak kesulitan menjangkau. Ya tadi. Makanya pengaruhnya Kang ya. Betul. Online itu mulai saya geluti itu mungkin sekitar 2013-an atau 2014 gitu ya. Oke. Tapi pada saat online muncul saya justru udah stabil. Jadi udah offline-nya tokonya aman, orderannya sudah rutin gitu kan, sudah aman sebetulnya. Cuman ketika hadir online itu justru mempermudah. Ya. Kita dengan dengan bisa dibilang tanpa biaya, hanya kuota saja kita bisa mulai memasarkan hanya di dalam rumah. Ya. Nah itu hebatnya online itu. Ya dari mulai marketplace gitu kan. Ada di marketplace ini Kang? Ada. Oke. Tapi paling intens yang diurusi di Instagram atau di marketplace Kang? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Jadi bisa ya, kita kan tahu kalau di dunia digital ini kan, kalau belum pernah sama sekali datang ke toko,
dan merasa khawatir kan mereka butuh keamanan. Makanya kadang sebagian menggunakan marketplace supaya ada pihak ketiga sebagai penjamin. Betul. Itu dilakukan juga. Ya. Jadi buat mereka ngeliat Instagram bagus, cocok gitu ya kan. Ya. Tapi nggak mau langsung japri atau transfer langsung ke rekening toko gitu Ya. kan. Mereka diarahkan ke Marketplace, betul. Yang aktif di mana? Tokopedia. Tokopedia. Oke, berarti Tokopedia itu yang aktif terus. Tapi kalau customer yang sudah tahu Darussa, bisa ada yang langsung. Nah itu kan kalau udah based on truth-nya udah dapet kan ya. Betul. Udah percaya, udah ya nyaman gitu kan, baru langsung nggak mau lewat pihak lain gitu. Ya betul. Nah, ya. Betul. Nah, terkait hak merek kan, apakah Darussa sudah dipatenkan atau dihaki? Sudah. Nah, ini penting. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha juga harus di highlight bahwa merek ini jangan dipikir nanti setelah jalan. Ya. Jadi sebelumnya supaya apa? Supaya tidak ada yang klaim. Ya. Ya kan? Kalau udah ada yang klaim ini merugikan kita juga untuk sebagai pelaku usahanya. Ya. Nah itu di Inakraf kali ini kita juga bekerja sama dengan Kemenkumham, ada Dirjen Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual di main lobby. Teman-teman bisa tanya-tanya langsung ke sana terkait hak merek, paten, ya bisa langsung ke sana. Nah itu kenapa aku tanyain Kang, supaya teman-teman juga tahu bahwa ya merek itu perlu dijaga, dirawat. Betul. Tuh Kang. Betul. Nah Kang, Inakraf ini udah berapa kali ikut? Apa efeknya buat Darussa ikut Inakraf? Inakraf itu sebenarnya punya cerita sendiri ya. Ya, boleh Kang. Jadi saya itu mulai ikut Inakraf 2013 kalau nggak salah ya. 2013. 2013. Oke. 13 atau 2014 saya lupa. Oke. Pertama kali ikut. Pertama kali ikut ya, 2013 lah itu. Dan gimana? Respon pasar gimana Kang? Wah, di situ saya tahu apa namanya pameran yang bisa dibilang gila banget gitu. Gila banget ya. Kita baru di situ jadi apa? 2013 itu jadi apa namanya? Bisa dibilang suntikan darah segar banget untuk makin semangat lagi usaha. Iya. Inakraf ya. Inakraf. Jadi pertama kali langsung kayak mantap gitu. Jadi ngerasain yang sold out sampai ibaratnya produk terakhir pun direbutin di Inakraf. Sampai habis saya bawa koper kosong. Wih, Inakraf. Gila. Inakraf itu Keren banget ya. Gitu. Keren banget. Ngerasain di Inakraf. 2013. Itu ngerasain sold out bener di Inakraf. Kalau kita pameran lain, ya biasa lah. Biasa oke gitu kan. Oke, beli kita sisanya kita bawa lagi ke toko. Inakraf habis. Sampai di toko saya tarik lagi habis. Supaya di refill lagi ya. Habis gitu. Nah itu luar biasanya. Pertama kali langsung ngeliat, wah ini cocok nih, pameran ini cocok berarti buat promosi Darussa. Ya dari situ terus berkelanjutan. Justru Inakraf itu kenapa banyak cerita setelah Darussa mulai naik di Inakraf. Oke. Dari situ banyak orderan dari BUMN, dari mana yang souvenir yang sampai sekarang ini masih dijaga. Udah hampir 10 tahun pelangganan sampai sekarang BUMN itu kan perusahaan-perusahaan itu makin ningkatin perusahaan Darussa. Berarti hampir kurang lebih kan ini 2013 kan ya. Ini 2023 minus yang 2 tahun pandemi berarti 8 kali lah ya Kang ya ikut Inakraf ya. Nah cerita pandemi Kang, nyungsep apa stabil apa malah naik? Ya semuanya juga nggak ada yang UMKM itu krisis terberat sebetulnya. Pandemi itu ya. Pandemi terberat. Sebenarnya gini, krisis apapun, mau krisis moneter kayak mau krisis apapun, orang masih keluar. Ada yang suka masih beli. Ya. Orangnya nggak ada. Orang punya uang, nggak ada orang keluar gimana? Orang nggak ada keluar, nggak ada gaya. Nggak pakai tas. Duduk di rumah aja kan. Udah. Toko kita kan di dalam mall. Iya. Mallnya tutup, saya bilang boleh buka, boleh silakan, tapi mallnya ditutup. Ini buat apa? Padahal mallnya tutup, jadi boleh buka tapi silakan buka, silakan aja kalau mau buka kan, ini kan siapa orang yang mau beli. Itu berat sekali kan? Berat ya, berarti kurang lebih masa tutup itu yang awal-awal ya Kang ya? Tutup itu 3 bulan. 3 bulan benar. 3 bulan tutup total gitu kan, kemudian dilanjut. Buka tutup ya gitu. Buka tutup juga ya? Ya maksudnya buka tutup ngikut kebijakan pemerintah betul.
buka, besoknya tutup lagi gitu lah. Itu berat. Itu saat-saat berat itu. Saat-saat berat itu yang dirasakan semua UMKM gitu kan, dan brand semuanya sama lah, ngerasain hal yang sama. Nah, di situ kita berpikir nih, caranya seperti apa? Oke. Gitu kan, saya lihat rekan-rekan ada juga yang tiarap. Ada yang tiarap, betul. Ada yang gulung tikar. Ya. Waduh, ini gimana caranya? Kita kan punya karyawan. Iya, harus tetap hidup. Iya, terus tetap hidup gitu kan. Gitu kan. Akhirnya satu-satu kesempatan itu adalah online. Oke. Online kan? Nah, Online. Sudahlah, offline kita tutup, oke, toko tutup, benar. online kita maksimalkan. Oke. Dan ternyata online juga lumayan bagus. Itu bagus tuh dalam kategori, maksudnya hanya sekedar organik atau iklan juga, Kang? Itu iklan. Oh, iklan. Jadi yang harus iklan ya? Iklan jalan. Oke, iklan jalan. Jadi yang ditutup pada saat pandemi itu pertama retail Iya, tutup. retail. Nah, Kemudian BUMN semua order perusahaan itu terus ya, karena nggak ada kegiatan. nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan, semua tutup. Dan pun kalau ada anggaran mereka untuk penanganan COVID, Iya, ya gitu kan, belanja masker dan sebagainya. benar. Nah, akhirnya kita maksimalkan di online, iklan dan sebagainya. Dan kita pertama melesat itu bikin masker dari kulit. Oke, berarti ada produk yang mengikuti tren, Iya. ya kan ya? Ikut tren. Dan orang pakai masker, langsung ya akhirnya dicoba jadi dari bahan yang kulit ya. Dari bahan kulit. Sobat Itu, itu. kalau kayak gitu tuh kayak lihat-lihat di film itu kan? Nah, Ya kan ya? itu. Betul ya? Justru saya lihat itu. Iya. Orang kan suka naik motor nih. Ya benar. Pakai masker itu orang Masker. kotor kan. Pas saya coba bikin masker dari kulit tapi dilapis lagi kan. Dihapus lagi, betul. Dilapis lagi segala macam, dan kulitnya yang aman lah. Betul. Jangan jadi penyakit gitu kan. Dilapis lagi pakai tisu dan sebagainya gitu. Dicoba enak. Saya jual, laku keras itu. Laku keras kan, banyak orderan dari. Berarti ya ada adaptasi juga. Adaptasi, kita harus fleksibel. Benar, fleksibel. Nah, kemudian saya bikin botol hand sanitizer. Ya, oke, buat kalau sanitizer. Ya. Jadi tapi yang premium. Oke. Kalau orang yang setelannya wah gitu Ya. kan, botol plastik kayaknya kurang masuk, apalagi yang feminim ya. Jadi saya bikin botolnya dari aluminium. Oh, oke. Iya. Botol dari aluminium. Kayak anunya parfum ya, Kang? Ya gitu kan. Kemudian didesain sedemikian jadi bagus lah gitu. Nah, itu juga yang maju. Yang bantu juga tuh selama pandemi juga bantu ya? Bantu. Ya karena orang nggak berdaya bawa atas, males kan ya? Iya. Kemudian saya barang yang ada kita diskonin segala macam, itu kita bisa Biar bertahan. bisa bertahan, bisa puter terus. Betul. Bisa melewati alhamdulillah sampai 2 tahun krisis pandemi Oke. dari situ. Wih, keren banget ya. Memang strategi untuk inovasi harus dilakukan, mengikuti tren yang ada. Kalau tadi masker, kita tahunya masker pada umumnya, harus dicoba bikin masker dari kulit. Dari kulit. Yang memang akhirnya tetap dilapis juga, karena nggak mungkin langsung ya, Kang ya. Iya, dilapis. Untuk kenyamanan, untuk comfort ya. Kenyamanan. Nah, Kang, ekspor juga nggak sih, Kang? Ya. Ekspor juga nggak sih dari Rusa? Nah, kita itu sebenarnya kan kalau Darussa sebelum pandemi rutin nih, setahun 4 kali lah kita pameran di luar gitu kan. Di luar. Di luar setahun 4 kali gitu sebelum pandemi. Jadi kita Setelah pandemi belum lagi. belum sama sekali. Belum lagi. Justru tahun ini kita lihat dulu pas. Jadi kalau stabil, Nah, jadi percuma kita keluar tapi belum stabil kan, oke. nggak ada penjualan nanti. Tapi kalau dalam bentuk kecil, Kang, misalnya tadi satuan gitu kirim ke luar, itu ada order tidak? Kalau itu rutin. Orang kan lewat Instagram, lewat website itu. Kalau pengiriman keluar retail itu jalan terus. Oke. Itu sama Itu seperti juga sebenarnya ekspor juga, Kang. Tapi dalam bentuk kondisi retail. Kalau Retail. skala besar biasanya Ya. kita tuh pulang pameran. Ya. Pulang pameran biasa bawa order berapa kita kirim gitu kan. Kalau sekarang yang skala besar belum berjalan lagi, soalnya pameran keluar dari semenjak pandemi belum lagi. Belum lagi ya, Kang. Ini masih dalam kondisi Penyembuhan. penyembuhan ya. Belum normal. Belum normal. Pemulihan lah ya. Pemulihan. Kan kemarin 2022 kita coba juga Vinacraft berjalan. Ada juga di Oktober. Oktober ikut gak, Kang? Oktober nggak ikut. Nggak ikut lah. Nah, ini yang
tahun kedua setelah COVID ya, yang alhamdulillah sudah mulai bebas masker yang sekarang. Nah, udah sampai hari keempat, gimana Kang keadaannya sebagai pelaku usaha ya, peserta Inakraf juga? Alhamdulillah, Inakraf itu kita bisa bilang satu-satunya pameran yang kalau saya buat saya pribadi tidak pernah gagal lah. Ya, nggak pernah gagal ya. Ya, dan buat saya pun dari tahun ke tahun di situ juga ya. Jadi sudah ada customer. Sudah ada customer udah notice ya Kang? Ya, jadi termasuk diumumin di Instagram juga posisinya Kang. ya, Standnya di mana, jadi mereka bisa langsung. ya, pada datang, semuanya pada datang. Kemudian ada pelanggan tahunan juga yang harus datangin Inakraf aja. Cari barang-barang baru dari itu. Nah, kalau menurut Kang, wajib nggak bawa barang baru ke Inakraf? Produksi desain baru wajib nggak harus ada? Wajib. Wajib. Karena kenapa? Wajib, karena di Inakraf itu pasarnya besar sekali. Oke. Pasarnya dan penggemar kulitnya itu luar biasa. Luar biasa. Pada datang ada Kayaknya kalau nggak inovasi, kalau nggak kurang laku bisa jadi Kang. Iya, jadi tahun kemarin misal, oh saya udah beli. Yang ini lagi. Nah, Kok inilah. itu lagi mana yang baru gitu? Ya gitu. Ya memang ya itu natural ya Kang. Ya. Karena mereka juga pengen bergaya, berganti gaya juga kan. Tasnya pengen lebih baru. Oke Kang. Nah terakhir pesen nih buat teman-teman para pemuda ya kan, yang mau usaha bidang handicraft lah ya, baik kulit ataupun craft lainnya, boleh kasih pesan Kang. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Apa yang harus dimulai? Intinya gini, kebanyakan yang nanya ya, yang cocok buat saya, apa kok saya jadi malah kayak dukun ya? Ya. Yang cocok usaha apa gitu kan, kerajinan tangan apa, kemudian selalu keduanya modalnya nggak ada. Saya bilang saya juga diawali dari tanpa modal. Gitu kan, kita lihat di sekitar kita, gitu kan, limbah, dari limbah kulit, gitu kan, banyak limbah mungkin kayu, gitu kan, bisa jadi produk, bisa jadi produk. Gitu, jadi maksudnya yang pertama itu keinginan sebenarnya. Oke, keinginannya harus kuat kan? Keinginan kuat, mentalnya kuat, jangan sedikit gak laku atau apa, udah Gerah, malas. gerah ya. Ya itulah kuncinya. Oke, siap Kang. Makasih banyak nih. Kita udah dengerin cerita dari Darussa Leather. Ada banyak cerita yang bisa menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan teman-teman yang mau melakukan usaha di bidang kerajinan tangan atau handicraft ini bisa terinspirasi atau termotivasi dengan keinginan yang kuat ya, kemauan yang keras dan pantang menyerah pastinya ya Kang ya. Itu aja untuk podcast kali ini. Saya Ipai, terima kasih banyak Kang Rusdi. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kunjungi booth dari Darussa Leather di Connecting Media nomor 1. Connecting Media nomor 1. Kita masih akan ada di Balai Sedang Jakarta Convention Center sampai besok. Jadi jangan sampai ketinggalan dari karya-karya baru dari Darussa. So, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.